pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oke, Andre. Oke. Bentar ya. Mana dia? Ya, oke, tes 1, 2, 3. Ya, bisa dengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan bisa dengar ya. Ya, jelas, oke, selamat jelas. siang teman-teman di Kompak siang ini ya. Oke, puji Tuhan. Saya Andre, tuan rumah Kompak siang ini. Saya dibantu oleh Pak Karel dan Pak Bambang ya. Bersyukur karena anugerahnya kita bisa berjumpa di siang hari ini, dan kami berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik dan dalam sehat dan diberkati. Suaranya double ya? Tes 1, 2, 3. Suara saya double ya? Enggak. Enggak ya? Ya, oke. Oke, mari teman-teman, teman Kompak siang hari ini sudah hadir ya. Di Zoom ini, baik kepada teman-teman yang mengikuti YouTube channel ini, yang sedang di rumah atau di mana saja, silakan dibagikan ke grup-grup rohani atau ke grup-grup WhatsApp lainnya agar kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa, karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat ya. Sudah ada bersama kita pada siang hari ini Ibu Nelly Hutagalung. Hutagalung ya. Jadi dia bukan orang Madura, bukan orang Kalimantan, bukan. Orang Sunda? Bukan juga. Orang Jawa barangkali? Bukan juga. Tidak ada lain. Orang Sumatera. Sudah lama di Jakarta ya. Mari kita sambut Ibu Nelly Hutagalung. Bentar saya kasih sorotnya ya. Sorotnya supaya bisa lihat semua. Mana ini Bu Nelly. Ibu saudaranya saudaranya Ibu Yuliana ya? Ya, betul.
Betul. Pak Andre, Ya. aku nggak buka kamera ya Pak, aku lagi demam. Oh itu, Ya. Oh. Ayo Bu. Ya, oke, nggak Ya, apa-apa. halo. Oke, Halo Bu, hadir Bu. Amin. hadir semua ya. Bersaksilah diri. Di Bekasi hadir. Itu Bu Ana dari Hadir Bekasi. Bekasi. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Oke, saya seperti biasanya saya ajak Bu Nelly Hutagalung berdoa ya, teman-teman ya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kesaksian dari Bu Nelly. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sangat bersukacita pada siang hari ini. Kami semua kedatangan tamu istimewa yang akan bersaksi. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, agar supaya perangkat yang kami pakai, laptop, handphone, atau apapun juga, bahkan sampai internet bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus, terutama yang bersaksi kami pada siang hari ini, agar supaya beliau dapat bersaksi seturut dengan kehendak Bapa di surga, untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program testimoni pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Alright. Satu firman Tuhan yang saya akan bacakan sebelum kita mendengar kesaksian Ibu Nelly ya. Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 26. Ayo, boleh dibaca semua. Ya, perjanjian baru ya, Yohanes 14 26. Yohanes. Apa berbicara apa? Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Hari ini kita dapatkan Yohanes ya. Dan sebagai biasanya, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Di Markus 16 ayat 15, Matius 28, 19-20, dan Kisah 1 ayat 8. Dan informasi bagi yang mau bersaksi, masih dibuka kesempatan, dan yang mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp di Zoom Kompak Siang ini 08122 970 2298 atau di 08123 556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Ya, inilah saatnya ya. Saya akan kasih waktu dan layar buat Ibu Nelly Hutagalung untuk bisa mulai memberikan kesaksian, dimulai dengan menceritakan latar belakang keluarga, ya apa kegiatan sehari-hari Ibu Nelly ya. Kita akan mendengar bagaimana sampai Ibu Nelly bisa rohnya bisa on fire, terus memberitakan firman ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ibu Nelly. Ibu Nelly akan menceritakan pada kita. Dan teman-teman, mari kita menghargai Ibu Nelly, dan saya minta dengan kasih boleh dibuka kameranya semua ya, kalau berkenan ya. Kalau memang ada kegiatan ya nggak apa-apa. Kalau boleh semuanya dibuka kameranya supaya Ibu Nelly tidak berbicara dengan tembok, dengan layar kosong. Ya, Ibu Nelly berbicara dengan seseorang lah. Jadi kita menghargai. Susah loh. Saya cari orang yang mau bersaksi itu nggak gampang. Nggak gampang. Oke, santai aja Bu ya, Bu Nelly. Baik. Jangan tegang. Ya, Pak. Nah, inilah saatnya. Silakan Bu. Pak Salam. Karel, tolong dimonitor waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Salam. Ya, Salam. saya bersaksi pada hari ini di tim Kompak. Saya bernama Nelly Boru Hutagalung, asal dari Sumatera, umur 63 tahun, punya anak 2 perempuan, sudah pada berumah tangga, dan punya cucu 3. 1 di Jogja, Awet muda Bu ya. laki-laki, ya. 2 di dekat rumah, cucu cewek 2. Oke. Ya,
Jadi kegiatan saya sehari-hari adalah MC. Oh, ngomong cucu. Oke. MC alias ngomong cucu. Kalau udah tua apalagi Pak, kalau enggak ada kumpulan, ada ibadah, ada kegiatan di gereja, ataupun biasa kalau orang Sumatera pesta. Wah, Ya, seperti itu Pak kegiatannya selain ngomong cucu. maragam-ragam ya. Meragam, iya Pak. Nah, jadi saya bersaksi, saya ini pertama diundang sama saya manggil Bow sama Bow Yuliana Burhutagalung yang di Bekasi. Nah, Dek mau ikut Zoom nggak kesaksian? Boleh, sehingga dikasih nomornya Pak Andre gitu, atau nomor saya ke Pak Andre. Jadi Pak Andre hubungin saya, dikasih ID Zoom sehingga saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Amin. Nah, jadi saya itu tadinya asal saya Kristen, Pak. Dengan jalan hidup yang kita tidak tahu, saya itu masuk ke agama Muslim selama ada 20 tahun. Oh, sempat Ya, jadi Muslim ya. ya. Oke, siap-siap. Teman-teman ini Jadi sudah mulai siap-siap membuka mikrofon ini. Menarik ini. mohon Oke. jangan setelah saya cerita kehidupan saya, kesaksian saya, mohon jangan dihakimi saya dan jangan dihujat. Ya. Nah, setelah anak-anak saya dari kecil, saya yang merawat dari mulai umur 5 tahun, perempuan, gadis 2. Dari umur 5 tahun sampai mereka menikah berkeluarga, baru saya kembali lagi memeluk salib Tuhan. Oke. Bentar, Bu. 2000 Bentar. Cek, tes. Ya, oke. Apa yang menyebabkan Ibu? Kan namanya Huta Galung biasanya ya 99% tuh Kristen. Kok ini ya, Pak. Huta Galung kok bisa tidak Kristen? Apa yang terjadi? Jalan hidup seseorang itu mungkin Tuhan kasih lainnya, Pak. Nah, saat umur 5 tahun anak-anak, saya sudah berpisah dengan bapaknya anak-anak. Bapaknya Ah, anak-anak itu marganya Sirait. wah, si Raid Kristen juga kan? Iya, Hmm. sampai sekarang. Dan saya sendiri membiayai anak-anak sampai mereka selesai kuliah. Nah, dengan kehidupan saat itu, saya masih muda, umur 36 tahun, kurang lebih. Nah, dengan menghidupi anak, kebetulan saya itu berkenalan dengan seorang Pak Haji. Oke. Nah, terus saya itu dikasih bekerja di kantornya Pak Haji ekspedisi di pelayaran. Nah, Oke. sebagai pengadaan di gudang. Nah, setelah itu berjalan di gudang, saya jadi sekretaris. Akhirnya Pak Hajinya juga saat itu memang sendiri. Akhirnya Pak Haji itu saya dilihat juga sendiri. Jadi Pak Haji itu, I know. iya Pak Haji itu jadi ada kasihan mungkin atau gimana. Jadi saya dipinang menjadi istrinya. Terus saya itu
karena menghidupi anak 2, akhirnya saya menikah secara Muslim dengan Pak Haji. Oke, bentar Bu. Saya bertanya, nanti ada teman-teman bertanya. Tapi kalau pertanyaan itu bagi Ibu Nelly bersifat pribadi dan Ibu Nelly tidak berkenan menjawab, katakan saja. Tidak perlu dijawab, nggak apa-apa. Ya, jangan segan-segan. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bisa tanya pada narasumber apa saja. Ya, jadi karena Bu Nelly sudah ada batasan ya. Kalau memang tidak mau menjawab karena itu masalah pribadi, katakan saya tidak bisa menjawab. Nggak apa-apa. Kita akan bertanya hal lainnya. Alright, saya akan tanya. Waktu Ibu Nelly menikah dengan Pak Haji apa sudah belum pernah kawin atau bagaimana statusnya? Nggak apa-apa. Kalau memang tidak mau dijawab, nggak apa-apa. Silakan. Sudah, Pak. Dan bercerai. Oke. Ya. Ya, lanjut. Nah, setelah anak-anak selesai sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan sampai bekerja, dan akhirnya anak-anak menemukan jodoh karena satu kuliah ya, satu kampus, yang satu ada dekat rumah, menikah dengan Tambunan, punya anak 2 cewek. Yang nomor 1, anak saya menikah dengan Marpaung di Jogja, sama-sama satu kampus. Jadi setelah mereka selesai kuliah, setelah menikah dan sudah punya anak, akhirnya saya itu kembali kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus masih memberi kesempatan untuk saya untuk memeluk kembali salib Tuhan Yesus, dan saat ini dari mulai 2017 sampai sekarang saya pengikut Kristus. Ya, Semoga bentar. saya pengikut Kristus Sebentar, Bu. yang sejati lagi. Apa yang terjadi, Bu? Waktu Ibu berpindah keyakinan. Apa komentar Pak Haji? Jadi setelah saya menikah dengan Pak Haji, saya menerima Muslim itu 10 tahun. Baru bisa menerima. Pernikahan saya sudah 10 tahun dengan Pak Haji, baru saya bisa menerima. Yang selama ini saya dilema, saya itu selalu bohong. Sudah sholatkah? Sudah apakah? Nah, jadi seperti itu selama ini. Ini Pak Andre di mana? Ya, lanjut ya. Nggak apa, Bu. Ya, nah ya seperti itu ya. Jadi sampai sekarang saya jadi setelah anak-anak sudah punya rumah tangga, saat ini saya menjadi berusaha menjadi anak Tuhan yang sejati. Kalau Tuhan, dan harus saya lagi tetap akan berprinsip dan komitmen kepada Tuhan, bahwa selama berapa puluh tahun saya sudah terombang-ambing, dilema, ke Muslim juga saya gimana, ke Kristen saya gimana, tapi anak-anak mulai TK sampai mereka menikah itu saya bawa ke gereja, dan mereka Oke. sampai sekarang juga Kristen, cuman saya, Pak. Itu Ya, kesaksian saya. sebentar. Ini menarik saya. Saya masih kurang jelas benang merahnya. Apa yang menyebabkan Ibu Nelly jadi Muslim? Apakah karena
Pak Haji atau bagaimana? Karena saat itu keadaan, Pak. Oh ya, keadaan. Saya Jadi harus menghidupi anak 2. menghidupi anak, jadi perlu sandaran adalah Pak Haji itu ya? Iya, betul. Oke, Betul, Pak. oke. Apa yang terjadi dan kenapa Ibu jadi sadar bahwa saya harus mengikuti akulah jalan dan kebenaran Kebenaran. dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Apa yang terjadi? Kenapa Ibu tahu-tahu kok bisa balik lagi? Apa yang terjadi? Ya, berat sih, Pak. Baik bagi teman-teman karena 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun itu saya mulai mengenal Muslim. Setelah itu saya sudah sampai juga keluarga, sampai ke anak-anak juga saat itu mengutus agar saya kembali lagi ke Kristus. Tapi saat itu saya belum bersedia. Nah, Oke. pada tahun 2017, akhirnya saya tidak mengerti, Pak. Saya akhirnya memanggil, kalau saya kebetulan sampai saat ini gereja saya HKBP. Oke. Ya, jadi saya kebetulan tetangga ada yang di sana itu kalau di HKBP Sintua. Sintua itu adalah penatua ya, kalau ini ya. Nah, saya minta ke beliau, saya ingin dibawa ke gereja, ke pendeta. Nah, kalau kamu ke pendeta, kamu balik lagi memeluk Kristus, apakah sudah kuat dengan ujian-ujian yang datang? Saya jawab, saya siap, Ibu. Nah, akhirnya saya dibawa ke pendeta, ke gereja. Setelah itu pendeta memberi saya hampir setahun untuk belajar pengukuhan, penyesalan lagi. Jadi saya belajar, jadi bukan saya CD, tapi saya setelah 1 tahun belajar, akhirnya saya pengukuhan. Ya, waktu Ibu masuk Kristen lagi, apakah Pak Haji nggak ada komentar? Sudah meninggal, Pak. Oh, oke. Sudah meninggal. Sudah meninggal saat itu sudah mau 10 tahun. Oke, sudah meninggal. Ya. Apakah ada tantangan dari saudara-saudaranya Pak Haji karena Ibu Nelly yang tadinya Muslim kok sekarang berpindah ke Kristen? Apakah ada pastinya ada tantangan dong? Udah pasti, Pak. Apa yang terjadi? Jadi ia menjauh dan segala yang diberikan sama Pak Haji, semuanya itu sudah tidak ada. Dan saya memang saat itu selalu berdoa sama Tuhan Yesus, anak saya yang 2 ini saya pegang seperti pegang telur, Pak. Jangan sampai mereka itu hancur di tengah jalan. Hanya itu sih, Pak, yang saya itu prinsip sama komitmen saya, Pak. Puji Tuhan, anak-anak bisa sampai selesai kuliah, bekerja, dan mendapatkan jodoh sesuai dengan emang kehendak saya juga itu yang saya minta, harus Amin. nikah sesuai dengan agamanya, marganya dari Sumatera, jangan nanti mereka susah gitu. Sampai sekarang puji Tuhan damai, semoga sampai mereka jangan seperti saya gitu, Pak. Rumah Oke, saya tangga. kurang mengikuti tadi. Anak-anak ada berapa, Bu? 2, Pak. 2 perempuan semua kah? Iya, Oke. Semua sudah menikah. sudah, Pak. Tapi semua di dalam Tuhan. Iya, betul. Amin. Mulai mereka sekolah juga tetap masih. Ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon karena waktunya nggak banyak ini. Silakan buka mikrofon dan bertanya.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya lagi. Bu, kalau Pak Haji dia tidak meninggal, apakah Ibu akan terus menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Juru Selamat? Boleh dijawab, boleh tidak. Misalnya, ini Pak Haji nggak meninggal nih. Apakah Ibu tetap dengan penyangkalan? Kalau bisa dijawab, dijawab. Kalau nggak mau dijawab, nggak apa-apa. Jadi gini ya Pak, karena memang saat saya masuk Muslim juga, saya itu hanya sama Pak Haji itu ingin bagaimana anak dua ini hidup, Ah, gitu loh Pak. Jadi pernah Pak Haji ini memberikan pilihan, tapi bersyukur ya anak saya dua ini nggak diminta untuk menjadi ikut Muslim, padahal itu Oh. masih TK. oh, oh, Yang penting saya Begitu. aja, gitu. Jadi Pak Haji itu memberikan segalanya kepada saya. Kalau boleh punya anak lagi, kalau boleh pergi haji, rumah apa dikasih, tapi tetap saya tidak hanya mau menghidupi anak dua ini, gitu loh Pak. Prinsip Oke, saya. oke. Ya, ya. Apakah Pak Haji belum punya anak dengan istri yang Sudah, pertama yang berjaya? sudah. Nah, bagaimana hubungan Ibu dengan anak-anak tiri tadi? Enggak baik, Kenapa? Sehingga tidak baik. tidak baik. Tapi kalau sama saudaranya baik, dulunya baik. Oke. Bisa diceritakan apa maksudnya tidak baik? Apakah dia Jadi menghujat agama? untuk anak-anak Pak Haji itu saya tidak pernah ada Interaksi. komunikasi. Tidak ada interaksi. Oke. Mm-mm. Oke. Oke, lanjut. Atau Pak Karel ada yang mau disampaikan? Katanya Pak Karel, silakan Pak Karel. Ya, lanjut aja Bu. Oh, Lanjut Bu. Lanjut dulu Pak. Bu Nelly. Ya, Lanjut. terus saat saya juga masuk jadi memeluk Tuhan Yesus lagi, itu setahun kemudian saya itu ujiannya banyak, Pak. Yes. Diuji dari ekonomi. Saat itu saya masih bekerja di Aneka Tambang, Antam. Oh, yang Ya. di mana itu? Yang Di Antam, Kalimantan? Pongkor, Gunung Pongkor, saya itu rekanan di sana, Pak. Gunung Pongkor mana? Jawa Barat ya? Ya, betul, Bogor. Oh, Bogor. Oke. Ya. Nah, jadi pergumulan saya itu udah masuk, Pak, udah masuk jadi udah ke memeluk Tuhan Yesus lagi. Nah, pergumulan saya itu di ekonomi. Jadi saat saya bekerja di Antam itu mulai 98. Oke. 98 saya di sana itu pengadaan bus, angkutan karyawan, Aneka Tambang Emas. Nah, sampai lagi saya setelah saya memeluk memeluk salib Tuhan Yesus lagi, saya itu diuji dengan berbagai pekerjaan di Antam itu yang memang masalah keuangan. Jadi ada proyek yang tendernya nggak sesuai dengan isi tender, jadi saya itu rugi terus gitu loh Pak. Saya itu kena penalti terus gitu selama kontrak saya 1 tahun. Nah, setelah itu anak-anak bilang, udah lama nggak usah kerja lagi. Gitu, udah nggak usah lagi untuk pergi lagi ke Antam untuk bekerja. Seberapa yang kita kasih mama ini aja. Jadi mama di rumah aja, jangan lagi kemana-mana. Anak-anak sudah bekerja ya? Iya Pak. Anak-anak sudah bekerja waktu itu ya? Sudah nikah? Maksudnya sudah bekerja anak-anak? Sudah Pak. Oke. Sudah. Ya. Oke, sebentar.
waktu sudah menunjukkan sudah 21 Ya, menit ya. iya Pak. Nah, tinggal 8 menit lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, tolong jangan saat-saat terakhir karena saya akan cut. Tolong ditanyakan saat-saat sekarang. Oke, saya akan bertanya kalau nggak ada teman yang bertanya. Ya. Mama Ita, Sorry, Andre. Pak Karel silakan. Ya. Ibu pindah ke Antam. Itu gimana dengan lepas pergi dari ekspedisi, Bu? Dari Nah, kantornya Pak Haji. waktu saya di ekspedisi, saya itu bekerja dengan dekat-dekatan pekerjaannya dengan anak Pak Haji. Oh, Jadi setelah Pak Haji nggak ada, kita selalu ada hubungan yang tidak harmonis, Ya, class. sehingga saya tinggal gitu loh Pak. oh ya, ya, ya Bu. Iya, Lanjut Bu. baik, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 20, sekarang 22 menit. Tinggal 7 Ya, lanjut Bu. menit lagi. Lanjut Bu. Ya, nah, ya sampai sekarang saya itu tetap ada kegiatan di gereja gitu loh Pak. Jadi kegiatan saya setiap Selasa saya ibadah kaum wanita di ministry Siloam. Nah, untuk hari Minggu atau hari inian saya ada di gereja HKBP dan mengikut KOR. Itu kegiatan saya itu Pak sampai saat ini. Ya. Ya, Ada yang mau dilanjutkan? Silakan Bu. cukup Pak. Oke. Kalau cukup, saya pernah bertanya. Baik. Jadi anak Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa nggak ada masalah, jalan tol. Jangan pernah berpikir itu. Karena ingat, Ayub, orang yang bergaul, karib dengan Tuhan. Apa yang terjadi? 10 orang anak-anaknya habis semua, mati semua. Hartanya habis dalam sekejap. Bahkan istrinya mengolok-olok dia. Ngapain ikut Tuhan? Tinggalkan Tuhanmu itu. Sama dengan sahabat-sahabatnya. Itu Ayub. Ayub itu seorang tokoh Alkitab kan. Yusuf, begitu juga. Yang jadi problem apa orang lain? Enggak. Saudara-saudaranya ini. Saudara kandungnya. Masukkan ke sumur lah. Dijual sebagai budak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ikut Tuhan pasti jalan tol, jalan mulus. Tuhan bicara apa? Kalau ikut aku, ikut salib. Jangan pernah merasa bahwa engkau lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita semua bisa melewati masalah, itu semua karena anugerahnya. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Bahwa dengan diri kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Bahkan memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan itu karena usaha saya sendiri loh. Saya kerja di Antam, usaha saya sendiri loh. Kalau mau jujur, enggak. Tuhan yang bekerja lewat itu. Tuhan ikut campur tangan. Sadarlah bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Bayangkan, hanya untuk bangun setiap hari saja, ternyata kita butuh anugerah loh. Banyak orang bisa bangun, tapi di rumah sakit. Tapi kita bangun di rumah sendiri kan. Bahkan kita bisa sampai tahu-tahu di bulan 6 loh, bulan Juni loh. Kalau Tuhan pelihara kita
saya dengan Bu Nelly dan teman-teman sampai bulan Juni, Tuhan akan pelihara kita sampai mungkin sampai pertengahan, mungkin sampai akhir Juni, bahkan mungkin sampai akhir tahun. Karena misi Tuhan itu belum selesai untuk kita, untuk Bu Nelly. Untuk bernafas saja, untuk bisa makan. Kita membutuhkan pertolongan anugerahnya. Selalu andalkan Tuhan ya dalam hidup kita. It doesn't matter who get the credit. Tuhan akan mempermuliakan umatnya ketika itu memang sudah waktunya. Yang percaya katakan? Amin. Amin. Oke, boleh sambung lagi. Masih ada waktu Bu Nelly. Apa-apa tantangannya saat ini mungkin? Apa saja? Ataukah Ibu Nelly mau cerita? Pernah kan Ibu mencoba bercerita siapakah Yesus itu yang mengubah saya jadi pikul salib? Pernah kan Ibu cerita kepada orang-orang yang belum kenal? Silakan. Saya bertanya ini. Pernahkah Ibu cerita kepada orang yang belum kenal siapa Tuhan kita? Dia datang ke dunia untuk menebus loh. Pernahkah cerita begitu? Belum, Pak. Belum. Adakah Karena keinginan saya Ibu? banyak dihujat, dihakimi gitu loh, Ya. Pak. Ya, enggak apa-apa. Dihakimi itu urusan dia. Urusan dia dengan Jadi Tuhan. Ya. saya masih sampai saat ini masih memperbaiki diri, lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Dengan adanya hujatan, penghakiman dari teman-teman itu saya terima gitu Pak. Saya hanya membalas dengan mereka itu hanya membalasnya dengan air mata. Jadi ya Pak, biar Oke. biar Tuhan Yesus yang menghakimi saya Oke. nantinya gitu Pak. Ya, oke. Ada nggak kegerakan atau Hmm. semangat saya kepingin cerita loh siapa Yesus itu yang mengubah saya sehingga orang lain juga beroleh keselamatan. Ada nggak semangat seperti itu? Mungkin Ada, Ibu selama. Pak, Oke. ada Pak, ada Pak. Do it. Lakukan itu. Amin. Amin. Selagi ada kesempatan. Amin. Tuhan beri kesempatan. Misi Tuhan dengan Ibu Nelly, misi Tuhan dengan saya belum Amin. selesai, Bu. Belum selesai. Lakukan, Bu. Amin. Ya, lakukan itu. Jadi jangan disimpan selagi kita masih diberi kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan. Ada banyak orang yang berbaris menuju ke jurang kebinasaan. Kenapa kita biarkan dia? Sampaikan bahwa satu-satunya nabi atau rasul siapa yang berani mendeklarasikan. Nggak ada yang berani mendeklarasikan seperti Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan Kebenaran. dan kebenaran dan itu jangan lupa dannya itu, dan kebenaran dan hidup, bukan jalan kebenaran hidup, no, jalan dan kebenaran dan hidup. Sampai sekarang dia hidup. Disinilah saya ada. Kalau saya mau cerita kesaksian saya, sebetulnya saya is gone waktu saya di negara kecil Trinidad dulu. Sebetulnya saya bonus, saya masih ada sampai sekarang. Sebetulnya saya selesai. Disinilah kenapa saya betul-betul on fire. Setiap saya lihat orang Kristen yang suntuluyo, saya gergeten ya. Saya harus sampaikan. Ya, kemarin saya minggu, saya nggak mau cerita lah kesaksian. Kemarin saya juga dapat saya dapat orang dan saya persaksikan dan saya bisa mengiring sampai penyelesaian, tarik jala, dan saya berdoa dan dia mau menirukan doa saya. Terima Tuhan Yesus. We'll never know kapan kita akan dipanggil. Oke. Alright. Terima kasih atas kesaksian yang diberikan oleh Bu Nelly ya. Karena
waktu ini sudah habis, nggak ada lagi saya kesempatan lagi ya. Teman-teman saya sudah kasih kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Ya, kesaksian Ibu Nelly memberkati kita semua di Zoom Kompak Siang. Banggalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, sebab Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani bagi kita di sorga. Amin. Berkat itu jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari apapun yang kita miliki di dunia ini sekarang. Perhatikan itu. Jadi tetaplah kita semangat, sampaikan, kita kalau perlu kita buat Tuhan menangis melihat usaha kita memberitakan siapa Tuhan kepada orang yang belum kenal. Kita buat Tuhan itu menangis melihat usaha kita. Walaupun saya sering gagal lah. Pernah gagal, pernah saya dihujat, pernah saya diolok-olok, pernah saya dipermalukan. Pernah, bukan nggak pernah. Pernah. Apa saya berhenti? Enggak. Saya terus jalan terus. Karena saya percaya dia akan berperkara dengan yang punya firman, bukan dengan saya. Itu. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel, tolong dihandle. Ya. Oke, terima kasih Bu Nelly ya. Sama-sama. Sebelumnya saya lanjut, saya mau satu hal. Apakah dalam komunitas Ibu di Paduan Suara Gereja, mungkin ada Ibu pernah menguatkan ibu-ibu yang lain juga yang dalam masalah mereka? Very good. Maksudnya gimana, Pak? Maaf. Dalam komunitas Paduan Suara di gereja, tentunya ada ibu-ibu juga yang lain yang punya masalah. Apakah pernah Ibu menguatkan mereka? Mereka itu tidak pernah cerita gitu, Pak. Jadi saya itu karena saya memang ini tahu diri, jadi saya nggak banyak untuk bertanya. Yang penting saya berinteraksi dengan mereka, akur dengan mereka gitu, Pak. Belum. Ya. Terima kasih Ibu Nelly Huta Galung ya. Sama-sama. Memang suatu dilema dalam hidup ini. Saya percaya bahwa pada waktu Ibu karena masalah ekonomi katakanlah anak-anak masih kecil, kemudian Ibu menikah dengan Pak Haji, tentunya tantangan besar dari keluarga itu pasti ada. Ya, betul. Tapi suatu memang dilema untuk kita ya. Dan banyak orang itu menilai hanya dari segi segi rohani. Ya. Pasti keluarga mereka bilang, wah Ibu menikah karena begini, karena pasti banyak masalah. Tapi saya melihat di sini bahwa Tuhan pakai cara ya untuk mohon maaf Ibu ya, untuk menolong Ibu membesarkan anak-anak sampai mereka bisa kuliah. Dan bersyukur Pak Haji itu tidak memaksa anak-anak harus masuk ini, kan tahu gitu. Nah, mereka dibiarkan. Saya kira itu cara Tuhan untuk menolong ibu dan anak-anak. Amin. Di sisi lain, saya melihat mungkin keluarga itu mencibirkan bibir, wah begini pasti. Tetapi di satu sisi saya melihat ya, ibu mungkin itu kan hanya satu katakanlah kamuflase ya, kamuflase untuk menghidupkan anak-anak, itu aja. Dan Tuhan pakai cara itu untuk menolong ibu. Dan juga sampai sekarang ibu kembali itu bersyukur ibu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Nelly Huta Galung ya. Memang di luar sana itu banyak orang itu hanya berpikir hal-hal yang rohani. Sementara kita masih di bumi ini masih ada hal-hal yang jasmani. Yang harus ya, orang lain boleh menilai kita dengan segala macam. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saya percaya Ibu pada waktu selama dengan Bapak itu ya, pasti pergumulannya Ibu tuh tidak semudah yang orang pikirkan. Ya. Bagaimana gejolak? Saya bisa merasakan bagaimana gejolak hati Ibu ya pada waktu bersama-sama bekerja di ekspedisi. Bagaimana pergumulan rohani Ibu di tengah-tengah masyarakat.
Sedangkan tuntutan anak-anak harus hidup, harus bekerja, harus sekolah dan sebagainya. Dan di satu sisi saya melihat bahwa ibu berhasil, ya. Amin. Dan saya percaya Amin. bahwa itu semua itu campur tangan Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau ibu gagal diantam, itu bagus, Bu. Saya bersyukur kalau ibu gagal diantam. Ya. Bukan apa-apa, ya. Saya bersyukur bahwa ibu gagal diantam. Supaya apa? Supaya ibu kembali lebih Iya, dekat betul. dengan Tuhan. Kalaupun ibu tetap bertahan diantam, itu banyak masalah pasti. Pasti itu tidak sejalan dengan hati nurani ibu yang selama ini sudah kembali kepada Tuhan. Amin. Saya tahu ya bahwa di dunia kerja ya tidak semudah kita terapkan hal-hal yang rohani. Tidak semudah itu. Dan kalau ibu gagal, saya bersyukur. Kalau ibu gagal, mohon maaf ibu ya. Iya. Saya bersyukur ibu gagal dan kembali pada keluarga. Oke. Terima kasih Bu Nelly yang menguatkan kita semua ya. Supaya kita juga belajar berpikir bahwa selama kita masih hidup di dunia, kita juga masih hidup melihat hal-hal yang jasmani. Dan kita harus selaraskan hal-hal yang rohani dan juga hal-hal yang jasmani. Terima kasih Ibu. Sama ya, Pak. Ya, masih bersama kami. Terus ini ada Ibu Rita, Pak Bambang, Ibu Rosdiana, Pak Gibson Campur Bolong, ya, Ibu Elvina Ginting, Ibu Yuliana Utagalung ya, yang masih bersama kami ya. Selamat siang semua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bersama kami. Kita akan lanjut pada sesi yang berikut.